NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Jumpa kembali dengan Endri Atashiki, tentunya seperti biasa dan sudah menjadi kebiasaan rutinitas kita. Di malam hari kita akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP sepanjang hari ini dari pagi hingga sore tadi. Untuk capaian hari ini tentunya sahabat bisa membedakan. Maka dari itu tidak perlu rasanya saya untuk menerangkan atau memberikan narasi apa yang sudah dilakukan hari ini. Tentunya sahabat bisa melihat sendiri. Namun kita akan coba untuk mengupas tuntas tentang sirkuit MotoGP kebanggaan kita. Baik sahabat, sirkuit MotoGP Mandalika dibangun di kawasan wisata Mandalika seluas 1035,67 hektar yang berlokasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan melalui PP Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika ini juga termasuk dari 5 KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Di antara yang 5 itu adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Likupang, Bitung. Apabila sirkuit Mandalika ini sudah jadi, nanti akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk para penonton. Dan ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Kemudian ada Hospitality Suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Dan belum termasuk 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Selain itu, sirkuit MotoGP kebanggaan kita atau Mandalika International Street Circuit ini dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel. Yang pertama yaitu tunnel yang dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Keberadaannya terletak di utara sirkuit. Sementara tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8 yang mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya masih sama kurang lebih 7 meter. Dan tunnel yang kedua ini terletak di selatan sirkuit. Adapun fungsi kedua tunnel itu sama-sama untuk mobilisasi para penonton atau para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Jadi seandainya balapan sedang berjalan pun tidak akan terganggu dan tidak akan mengganggu balapan. Selain itu, terowongan ini juga difungsikan untuk pengangkutan bahan-bahan logistik demi keperluan balapan.
Sebelum lanjut ke videonya, sahabat, seperti biasa tolong bantu saya agar channel ini bisa berkembang, dan tanpa kehadiran, tanpa subscriber, tanpa like, dan juga tanpa komen, tanpa ditonton oleh sahabat semua, channel ini tidak akan menjadi apa-apa. Untuk itu, dengan segala rasa hormat dan tidak mengurangi rasa hormat, tolong bantu saya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, sahabat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih bagi sahabat baik yang setia menonton dari kemarin dari awal maupun para penonton yang baru bergabung dengan Endri Atasiki. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Dimohon untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika membutuhkan land clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian dilengkapi dengan pagar beton precast keliling sepanjang 5.502 meter. Kemudian ada galian tanah trek sepanjang 239.065 meter. Kemudian membutuhkan timbunan tanah mencapai 225.846 meter kubik. Dan kemudian ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Sirkuit MotoGP kebanggaan kita ini, sahabat, mempunyai 17 tikungan, yaitu ada 6 tikungan yang berbelok ke arah kiri dan 11 tikungan yang berbelok ke arah kanan. Perlu sahabat ketahui bahwa di awal pembuatan atau pembangunan sirkuit MotoGP ini akan dibangun sebanyak 19 tikungan. Namun ketika Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP meminta untuk mengurangi 2 tikungan, sehingga dibangun 17 tikungan. Apa alasan yang meminta Carmelo Ezpeleta mengurangi 2 tikungan? Menurut bos MotoGP tersebut bahwa kalau terlalu banyak tikungan akan terlalu banyak menanggung resiko bagi para rider. Kemudian diganti dengan trek lurus agar memudahkan untuk melakukan overtaking. Begitulah menurut Carmelo Ezpeleta sebagai bos besar MotoGP. Lalu kemudian sirkuit kebanggaan kita ini mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Adapun untuk lebar main track atau sering kita katakan trek yang utama yang berada di tengah adalah 15 meter. Kemudian untuk sisi kiri dan sisi kanan ada outer line dan juga inner line, atau sering kita menyebut dengan service road bagian dalam atau bagian luar, atau service road bagian kiri bagian kanan sama saja. Jadi service road tersebut masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Kemudian di trek lurus tersebut ada juga dibangun pit lane ya, sepanjang trek lurus itu mempunyai lebar sama 12 meter. Sementara kita akan melihat di sini, sahabat, dan ini adalah merupakan terowongan atau tunnel yang kedua yang kita tadi dibahas, yang mempunyai panjang 117,77 meter tadi. Dan kita lihat di sini untuk penyedotan airnya sudah mulai dilakukan, dan kemudian di sisi kiri sisi kanan sudah mulai ditanami pohon ya.
Sekali lagi sudah mulai ditanami pohon dan pohonnya juga sudah kelihatan tumbuh. Nah, sementara di sebelah kanan di situ ada pompa yang nanti akan difungsikan untuk penyedotan air di dalam tunnel. Dan menurut kabar pompa itu ada 2 nanti ya, di kiri dan di kanan. Namun untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan bagaimana apakah 1 atau 2 nanti yang dipasang di tiap-tiap tunnel. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian kita lanjut ke tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sahabat. Di sini tidak ada pengerjaan selain di sebelah kanan untuk area gravel. Di sini terus dilakukan perataan dan penimbunan, bahkan di sini ada truk yang sedang melakukan penimpaan atau penyimpanan urpil-urpil yang ada di tikungan 9 menuju tikungan yang ke-10. Dan ini sepertinya nanti untuk area penanaman rumput untuk menyambung penanaman rumput yang sudah lebih dulu ditanam di depan ini. Bagi sahabat yang tidak melihat atau mengikuti proses pengerjaan sirkuit Mandalika dari awal, bahwa sirkuit Mandalika ini rencananya akan dipakai atau digunakan nanti balap MotoGP tahun 2021. Namun setelah kemarin Dorna Sport memberikan statement resmi bahwa sirkuit MotoGP ini tidak akan digunakan tahun 2021 sekarang, akan tetapi nanti akan digunakan di awal tahun 2022. Namun demikian sahabat, ada kabar setelah sirkuit MotoGP Mandalika ini tadinya dijadikan sebagai sirkuit cadangan untuk gelaran balapan MotoGP di tahun ini, kemudian dicabut dan tidak dimasukkan ke sirkuit cadangan. Namun ada kabar bahwa sirkuit ini kembali dimasukkan ke sirkuit cadangan di tahun 2021. Namun sekalipun kita tidak akan menggelar balapan MotoGP di tahun ini, tetapi WSBK tetap menurut kabar akan dilakukan dan dilaksanakan balapan di tahun ini, tepatnya di bulan November. Seperti Kepala Staf Kepresidenan maksud saya kemarin ketika berkunjung ke Mandalika menyebutkan bahwa tanggal 12 November kalau tidak salah ya akan digelar balapan MotoGP. Kemudian untuk pengerjaannya sendiri, sirkuit Mandalika ini akhir-akhir ini terus dikebut pengerjaannya, dari mulai pengoneksian drainase, dari mulai penyempurnaan outer line, inner line, dan juga gravel, kemudian penanaman rumput, concrete barrier, pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan, pokoknya semua termasuk pengaspalan outer line, inner line, pengaspalan run off, dan semuanya terus dikebut demi mencapai lolosnya homologasi. Dan menurut kabar homologasi tetap akan dilakukan ya, walaupun memang tidak jadi dipakai balapan MotoGP tahun ini. Mudah-mudahan saja kita akan lolos homologasi. Baik sahabat, kita tiba di tikungan yang ke-12. Seperti kita lihat di sini untuk pemasangan concrete barrier di sini sudah mulai terus dipasang di setiap inner line, di setiap outer line. Dan sudah cukup optimis kita ya, mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini nanti benar-benar akan selesai tepat pada waktunya. Kemudian untuk pembangunan pedok sendiri sudah mulai dikerjakan sahabat ya, untuk perataan, penimbunan, pemadatan untuk lahan area pedok. Kemudian race controlnya juga sudah mulai dibangun, bahkan kita kembali melihat sudah dibor, bahkan sudah dipasang besi dan sudah dilakukan pengecoran untuk lantai dasarnya ya, untuk pondasinya. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian kita lihat di sini di tikungan yang ke-13 untuk area gravelnya banyak sekali urugan-urugan yang disimpan di atas biotek ya. Bagi sahabat semua, informasi lagi ya bahwa sirkuit Mandalika ini awal mula pembangunannya ini adalah tanggal 1 bulan Oktober tahun 2019, tepatnya di hari Selasa.
Jadi silakan bisa sahabat hitung saja sendiri, sekarang sudah tahun 2021 bulan Juni. Jadi kurang lebih sudah memakan waktu antara 22 sampai 23 bulan ya. Jadi cukup lama sekali. Ya begitulah, karena sirkuit ini bukan sirkuit abal-abal, karena sirkuit ini adalah sirkuit bertaraf internasional, adalah merupakan mega proyek. Jadi segala bentuk pengerjaannya begitu detail, begitu teliti ya. Ada kesalahan sedikit dibongkar diganti, pasang bongkar diganti, begitulah. Baik sahabat, untuk pengaspalan main track sendiri sekarang sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama, bahkan sudah terkoneksi dan sudah terhubung. Namun hanya tinggal melakukan 2 kali lagi tahap pengaspalan, yaitu pengaspalan tahap yang kedua dan tahap yang ketiga. Dan menurut kabar untuk tahap yang kedua nanti akan dilakukan 5 tahap ya. Kemudian untuk pengaspalan yang terakhir yaitu pengaspalan finishing atau pengaspalan ACWC, maka akan dilakukan secara serentak dan sepanjang 4,31 km akan diaspal tanpa henti. Bisa sahabat bayangkan 4,31 km di aspal tanpa henti berapa waktu yang dibutuhkan. Bahkan ada kabar sampai memakan waktu 2 kali 24 jam. Dan seperti itulah peraturan pengaspalan yang harus dilakukan di sebuah sirkuit, karena tidak boleh ada sambungan. Demikianlah sahabat-sahabat tercinta ya, video kali ini, pantauan di sore hari ini dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua yang membutuhkan, yang tetap setia untuk melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan bila sahabat sudah bosan, tinggal di skip, gampang saja ya sahabat, tinggal di scroll saja. Demikianlah sahabat video kali ini, atas kekurangan, kesalahan, kekeliruan di dalam memberikan informasi, terutama dalam memberikan narasinya kurang sopan, banyak kekurangan lah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pintu maaf sahabat selalu terbuka untuk saya. Akhirnya, saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.